Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailani Sofia. Saya akan menjelaskan tentang alur masuknya Islam ke Asia Tenggara. Menurut Uka Jandra Sasmita, seorang arkeolog asal Indonesia, menjelaskan bahwa ada 5 hal yang menjadi salah satu proses masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi, para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia berlayar menuju ke Asia Tenggara. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Orang-orang pribumi yang ada di Asia Tenggara mengawinkan anak mereka pada orang-orang tersebut karena menurut mereka dari segi sosial dan ekonomi mereka jauh lebih baik, seperti para bangsawan yang menikahkan putri-putri mereka kepada para saudagar, pada pedagang-pedagang atau para pendatang-pendatang tersebut. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Mereka seperti para pendatang tersebut yang menyebarkan agama Islam, kemudian mendirikan sebuah madrasah atau tempat suatu pendidikan seperti yang kita tahu saat ini adalah seperti pondok pesantren, untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat, melalui kesenian seperti contohnya wayang. Yang kelima adalah dengan cara mendakwahi sebuah kerajaan yang pada akhirnya raja tersebut memeluk Islam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia menurut buku yang berjudul Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, karya Ahmad Mansur Suryanegara, membagi menjadi 3 teori besar. Yang pertama, teori Gujarat atau India yang datang atau singgah ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua adalah teori Arab yang datang ke Indonesia pada abad ke-7. Kemudian teori Persia yang datang bersamaan dengan pedagang dari Gujarat, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Kemudian menurut Profesor Dr. Buya Hamka, pada abad ke-6 Masehi sudah ada pemukiman Islam di pesisir Pulau Sumatera Barat, yang lebih tepatnya di daerah Barus. Dan kemudian muncullah beberapa tokoh Islam dari Indonesia yang kita sebut sebagai Wali Songo, memadukan atau menyebarkan agama Islam dengan cara memadukan dengan tradisi lokal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Malaysia. Masuknya Islam ke Malaysia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Persia, Gujarat, dan Arab. Mulai berkembangnya Islam di Malaysia pada abad ke-13 Masehi dan mulai mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Singapura. Masuknya Islam ke Singapura pada abad ke-8 sampai ke-11 Masehi, dan proses awal Islamisasi di Singapura pada abad ke-15 Masehi. Pada saat itu Malaka menjadi pusat kekuatan Islam pada masa itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Brunei Darussalam. Islam masuk ke negara Brunei pada abad ke-9 melalui jalur timur yang dibawa oleh para pedagang dari Cina. Dan 500 tahun setelahnya, Islam mulai tersebar ke seluruh penjuru Brunei Darussalam saat kerajaan Brunei diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Alak Betatar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke negara Thailand. Islam masuk ke negara Thailand dibawa oleh para pedagang dari bangsa Arab yang saat itu datang di pertengahan abad ke-19. Bukti-bukti tersebut terdapat ada beberapa lukisan Arab di sebuah daerah yang ada di Thailand yang berhasil mendirikan sebuah daulah, yaitu Daulah Islamiyah pada saat itu. Sejarah masuknya Islam ke Filipina yang datang pada abad ke-14 melalui Kepulauan Sulu.
ada seseorang yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Filipina, yaitu seorang mubalik asal Arab yang bernama Syarif Karim Al-Makdum, seorang mubalik yang berhasil mengislamkan seorang raja yang bernama Muhammad Syarif dan rakyat Malaka di tahun 1830. Dan pada tahun dan 10 tahun kemudian datang seorang putra asal Minangkabau yang juga menyebarkan Islam di negara tersebut. Baiklah, masuknya Islam ke Vietnam adalah melalui jalur damai antara pedagang dari Timur Tengah, yaitu Arab, Persia, dan juga India pada abad ke-10 yang memiliki hubungan perdagangan di wilayah kerajaan Champa pada saat itu. Dan komunitas warga menganut Islam pada pokoknya adalah Muslim Cham, etnis Cham. Masuknya Islam ke Kamboja. Islam datang ke negara Kamboja pada abad ke-10 dan 11 Masehi. Dan sebagian besar penduduk Islam di sana adalah etnis Cham atau imigran dari kerajaan Champa yang datang saat itu. Kaum Cham pada mulanya memeluk agama Islam yang dibawa dari pedagang dan pengrajin dari Arab dan India. Kaum tersebut berimigran cukup besar pada abad ke-15. Selain kaum etnis Cham, ada juga orang-orang Melayu dan Indonesia yang datang ke negara tersebut. Masuknya Islam ke negara Laos pada abad ke-10 dan abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cina dan Yunan. Mereka bukan hanya membawa dagangan mereka ke negara Laos, melainkan membawa dagangan mereka juga ke negara tetangga, yaitu Thailand dan Myanmar. Mereka biasa berdagang di daerah pegunungan dan juga menyebarkan Islam di sana. Dan akhirnya agama Islam menyebar ke daerah-daerah tetangga. Masuknya Islam ke negara Myanmar. Jika dilihat dari posisi umat Islam, sebenarnya Islam telah datang ke Myanmar pada abad ke-9 yang dibawa oleh para pedagang. Namun, sekitar tahun 1440 berdiri kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Arkan yang dipimpin oleh Raja Nasruddin Muhammad Shah.